Ketika kita berbicara tentang keluarga, pikiran kita akan mendeskripsikan atau akan memulai membayangkan tentang kondisi keluarga kita gitu ya. Kalau posisi kita sebagai istri atau sebagai suami, kita juga akan membayangkan keluarga kita pun ketika kita posisinya sebagai anak. Nah, di sini kita pun akan teringat gitu dengan bagaimana keluarga kita. Nah, di dalam sebuah syair lagu dikatakan bahwa keluarga itu adalah harta yang paling berharga, kemudian istana yang paling indah, kemudian puisi yang paling bermakna katanya, dan mutiara yang tiada tara itu adalah keluarga. Jadi, kehadiran keluarga dalam kehidupan seseorang adalah hal yang sangat berharga gitu ya, tidak bisa dipungkiri gitu. Namun terkadang kita tidak sadar gitu ya akan nilai keberhargaan dari keluarga. Nah, untuk itu supaya kita lebih mencintai, kemudian kita lebih mengasihi keluarga, kemudian supaya kita pun memahami apa sih sebenarnya keluarga itu gitu ya. Makanya kita perlu mengupas dulu yang berkenaan dengan apa itu keluarga, kemudian apa itu fungsi keluarga, apa itu tujuan dari keluarga, dan apa itu nilai-nilai yang melandasi sebuah keluarga. Jika kita mengutip definisi keluarga berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016, dikatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Nah, ini yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi secara sederhananya gitu ya, keluarga itu adalah terdiri atas ayah, kemudian ibu, dan anak yang mendiami sebuah rumah gitu ya, yang insya Allah itu terikat dengan sebuah pernikahan yang sah. Keluarga berasal dari dua pribadi yang berbeda. Awalnya dari laki-laki dan perempuan ya, ketika kita mencari pasangan, kemudian mengalami proses pernikahan hingga akhirnya kita membentuk sebuah keluarga. Nah, di sini tentu banyak sekali gitu hal-hal yang harus samakan dalam hal visi misi hidup, kemudian tujuan berkeluarga, harus banyak sekali hal yang didiskusikan berkenaan dengan apa yang akan ingin dibangun oleh seseorang terhadap keluarganya gitu ya. Karena bisa jadi keluarga A dan keluarga B itu berbeda gitu ya, pembentukan ataupun tujuan keluarga yang ingin mereka capai gitu ya. Karena latar belakang daripada individu-individu ini ataupun dari keluarga-keluarga terdahulunya gitu ya, basicnya gitu. Nah, ini yang akan melatar belakangi pemikiran dari setiap individu yang membangun sebuah rumah tangga ataupun membangun sebuah keluarga. Nah, kita akan melihat dulu mengenai fungsi gitu ya, fungsi dari keluarga itu sendiri apa saja gitu ya. Yang pertama adalah bahwa keluarga itu berfungsi sebagai memiliki fungsi agama gitu ya. Nah, ini adalah faktor yang paling penting, faktor yang sangat dasar dalam sebuah keluarga. Bagaimana nilai-nilai agama pertama kali dibentuk, pertama kali ditanamkan dalam sebuah pembentukan dalam keluarga. Ini adalah proses awal gitu ya. Misalnya seorang suami mengajarkan atau membimbing istrinya, kemudian setelah mereka mempunyai anak, nah suami istri ini akan menanamkan nilai-nilai agama kepada putra-putrinya. Ini adalah pondasi awal bagaimana ketika kepahaman terhadap agama dari pasangan ini harus senantiasa dibentuk gitu ya. Karena ketika kita tidak pernah belajar, seorang suami tidak pernah mempelajari agama, terus kemudian seorang istri juga tidak mau belajar agama nih, bagaimana nanti anak-anak yang terlahir mereka akan mencari
kemana gitu ya agamanya. Kan misalnya gini, gampil aja gitu ya, nanti anak-anak mah diarahkan saja ke guru ngaji. Tapi tetap gitu ya, orang tua itu harus menjadi figur anak yang paling utama. Jadi anak itu melihat, sebelum melihat keluar melihat dulu di dalam bagaimana ayah dan ibunya membentuk secara agama, sehingga nanti akan melahirkan atau menumbuhkan karakter-karakter juga yang basicnya pada agama gitu ya. Jadi dari fungsi agama ini ada 12 nilai inti yang nantinya akan ditanamkan. Di antaranya tentang keimanan, kemudian ketakwaan, kejujuran, kemudian toleransi, rajin, kesolehan, ketaatan, suka membantu, kemudian disiplin, sopan santun, kesabaran dan ketulusan serta kasih sayang. Nah, jadi fungsi agama sekali lagi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga. Nah, oleh karena itu PR besar bagi suami istri ini harus senantiasa mempelajari agama gitu ya. Jadi kita tidak hanya cukup sudahlah pengetahuan saya mah sudah cukup gitu. Tetapi kita harus lebih menggali lagi tentang nilai-nilai agama yang utamanya itu yang terdapat di dalam Al-Quran gitu ya, harus banyak kita ketahui gitu, karena akan kita ajarkan lagi kepada anak-anak kita. Nah, disebutkan juga bahwa di dalam sebuah keluarga itu layaknya kan di sebuah sekolah gitu ya, jadi ada kepala sekolahnya, ada guru-gurunya gitu. Nah, di sini peran suami sebagai kepala sekolah gitu, jadi harus betul-betul memahami tentang agamanya gitu. Begitupun nanti istri sebagai koordinator pelaksana di lapangan gitu ya, kalau di sekolah itu gurunya gitu. Nah, ini sebagai madrasah juga harus memahami nilai-nilai dasar ini gitu. Jadi nanti ketika anaknya bertanya tentang apa itu Allah, terus kemudian bertanya tentang bagaimana proses terjadinya bumi, kan terkadang pertanyaan dari anak itu banyak sekali. Nah, ini orang tua harus bisa menjawab dengan pengetahuan secara agama gitu, supaya anak-anak bisa mendapat kepahaman secara utuh tentang agamanya. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Nah, peran keluarga di sini adalah menanamkan nilai-nilai budaya luhur yang menjadi teladan gaya hidup gitu ya, yaitu toleransi, kesopanan, gotong royong, kemudian hidup berdampingan dan rukun, kemudian welas asih, dan yang lebih generalnya lagi yaitu tentang cinta tanah air. Jadi bagaimana ayah dan ibu sebagai fungsi sosial budaya ini gitu ya, menanamkan kepada anak, jadi memberikan contoh gitu bahwa hidup kita itu tidak hanya sendirian saja gitu, tidak hanya antara ayah, kemudian ibu, anak, kakek, nenek, tetapi anak-anak juga nanti akan dihantarkan kepada kehidupan sosial yang lebih luas. Makanya dalam keluarga ini ditanamkan nilai-nilai yang nantinya akan digunakan oleh anak ketika mereka bersosialisasi. Nah, penting sekali bagaimana jiwa toleransi itu dipupuk, kemudian kesopanan ketika bersosialisasi dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih di atas umurnya, kemudian dengan yang di bawah umurnya. Nah, ini juga harus nantinya ditanamkan kepada anak. Kemudian nilai gotong royong, bagaimana bisa hidup rukun gitu dengan tetangga, dengan teman-teman bermainnya, dengan teman-teman di lingkungannya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi ketika aspek agama tadi sudah tertanam, kemudian nilai sosial budaya juga sudah mulai ditanamkan. Nah, kita akan beranjak ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi cinta kasih. Dalam pendidikan anak memang ini menjadi faktor yang paling utama dikedepankan, yaitu tentang cinta kasih. Bagaimana mendidik seorang anak dengan rasa kasih sayang yang ditampakkan gitu ya oleh seorang ayah dan ibunya. Karena ternyata fungsi cinta kasih ini jika tidak didapatkan oleh seorang anak secara maksimal gitu ya, nanti ini akan berdampak pada pergaulan mereka di kemudian hari ketika mereka
menginjak remaja gitu ya. Nah, anak-anak yang sedari kecil sudah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, atau misalnya orang tuanya sudah meninggal, mereka mendapatkan kasih sayang dari kakak, kemudian dari nenek kakeknya itu secara full mangkuk kasih sayangnya ini. Nah, mereka insya Allah ketika remaja nanti ini tidak akan terjadi terlalu melakukan hal-hal yang istilahnya kenakalan-kenakalan remaja gitu ya. Kemudian anak-anak juga ini tidak akan mencari kasih sayang di luar gitu, karena mereka sudah full kebutuhan kasih sayang dalam dirinya dari orang tuanya. Jadi mereka akan kembali lagi ke rumah gitu kalau ada apa-apa, bukan mencari teman. Nah, itu bisa dijadikan sebuah perenungan gitu, ketika anak ternyata lebih senang di luar, lebih senang cerita kepada teman-temannya dibandingkan kepada orang tuanya. Mungkin itu bisa dijadikan sebuah evaluasi, ada sesuatu hal yang kurang bisa kita berikan kepada anak melalui rasa kasih sayang ini. Karena sejatinya bahwa pemenuhan kasih sayang yang sudah full pada seorang anak itu akan membuat mereka kuat berdiri sendiri. Kemudian mereka akan lebih mandiri gitu. Jadi tidak tergantung dengan orang di luar, tetapi mereka itu akan kembali lagi kalau ada apa-apa teh balik lagi ke rumah gitu, karena mereka merasa bahwa sebagai center dari kekuatan motivasi terbesarnya selain dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengingat kepada orang tuanya. Nah, fungsi keempat yang selanjutnya adalah fungsi perlindungan. Bagaimana keluarga itu harus menciptakan rasa aman, kemudian rasa tenang, dan juga memberikan kehangatan kepada individu-individu yang ada di dalamnya. Baik itu kehangatan, ketenangan untuk suami, kemudian untuk istri, dan untuk anak. Nah, jika ini pun terpenuhi dengan baik, insya Allah keluarga ini tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan. Karena biasanya terjadinya atau mencuatnya permasalahan-permasalahan dalam sebuah keluarga biasanya terjadi karena ada hal-hal yang kalau secara istilahnya itu tekonya itu ada yang tidak terisi penuh gitu ya. Salah satunya adalah fungsi perlindungan ini. Ketika anak tidak merasa nyaman tinggal di rumah karena mungkin sering dimarahi oleh ayah sama ibunya gitu ya, dia pun akan mencari keluar gitu ya, karena sebuah fitrah yang wajar gitu, itu akan mencari sebuah ketenangan gitu dalam hidup. Nah, jadi ketika rumah sudah bukan tempat yang tenang bagi seorang anak, maka anak akan mencari keluar. Begitupun ketika istri tidak merasakan ketenangan di dalam rumah, dia pun akan sering keluar bersama sahabat-sahabatnya, kemudian geng-geng arisannya gitu ya, atau begitupun suaminya. Ketika tidak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kehangatan di rumah, nah suami ini juga sama, dia akan mencari di luar gitu, karena sudah fitrahnya gitu ya. Jadi ketika tidak merasa nyaman, kan kita juga sebagai individu gitu ya, sebagai seorang pribadi, kalau kita merasa tidak nyaman di dalam sebuah tempat itu, kita akan pergi gitu. Walaupun mencoba untuk bertahan, tapi biasanya itu tidak lama gitu ya. Akhirnya kita akan mencari tempat yang membuat kita itu aman, terus kemudian menenangkan gitu. Apalagi setelah para individu-individu ini gitu ya, suami, istri, anak, mereka melakukan aktivitas yang sangat padat di luar rumah. Mereka ingin ketika pulang ke rumah itu tenaganya yang mulai loyo ataupun berkurang dicas kembali gitu ya, kemudian semangatnya, kemudian motivasinya gitu. Kalau HP mah mungkin sudah ngedrop gitu ya, jadi perlu dicas lagi. Nah, biasanya kan ini pulangnya itu ke rumah gitu sebagai tempat untuk mencharge, atau misalkan dengan bahasa ini teh, rumahku adalah surgaku gitu. Jadi ketika pulang ke rumah teh, semua beban-beban penatnya hidup itu bisa dihilangkan atau setidaknya bisa diminimalisir. Nah, jadi ketika penghuninya atau ketika individu-individu dalam sebuah rumah itu merasa tidak nyaman, nah itu berarti ada sesuatu yang salah
daripada fungsi perlindungan sebuah keluarga. Untuk selanjutnya yaitu fungsi yang kelima, fungsi reproduksi. Nah, dalam sebuah keluarga sebagai pengatur reproduksi keturunan yang sehat dan terencana sehingga anak yang dilahirkan itu bisa menjadi generasi yang berkualitas gitu ya. Jadi ketika kita menikah, kita itu ingin mempunyai keturunan gitu ya. Jadi bagaimana fungsi dari reproduksi ini bisa berjalan, karena kokohnya sebuah negara itu basic utamanya atau kunci utamanya adalah keluarga gitu ya. Jadi ketika unit-unit terkecil ini mampu mencetak generasi-generasi terbaik, generasi-generasi unggul, nah dapat kita bayangkan berarti bagaimana nanti negaranya gitu ya. Tetapi ketika negaranya itu bobrok, rusak, nah itu juga bisa dilihat dari unit terkecilnya atau keluarganya. Bagaimana keluarganya banyak bermasalah, anak-anak sebagai generasi penerus juga tidak bisa diandalkan di kemudian hari karena fungsi dari keluarganya tidak berjalan gitu ya. Nah di sini sangat penting sekali gitu bagaimana seorang suami ataupun istri atau seorang laki-laki maupun perempuan memilih pasangannya gitu ya. Jadi ini akan berhubungan atau akan berkelanjutan ke proses selanjutnya. Nah, ketika kita mempunyai keturunan gitu ya, kemudian maupun itu mau banyak atau sedikit gitu, intinya kita memiliki keturunan. Bagaimana keturunan ini bisa kita bentuk menjadi sebuah generasi yang sehat dan berkualitas gitu ya. Karena kan kita sebagai unit keluarga terkadang tidak bisa menjangkau, kalau dalam pikiran kita gitu ya, tidak bisa menjangkau yang lebih luas gitu ya. Tetapi ketika kita mencoba dari yang kecil dulu, unit terkecil dulu, kita menciptakan keluarga yang istilahnya berkualitas. Nah, insya Allah itu juga sebagai salah satu sumbangsih kita terhadap negara. Nah, gitu ya. Jadi kalau keluarga, satu keluarga, dua keluarga dalam satu RT gitu ya, keluarganya berkualitas, nah itu kan akan berpengaruh terhadap kualitas RW-nya. Bila satu RW bagus gitu ya unit-unit terkecilnya, maka akan berpengaruh dalam sebuah lingkup dusun gitu ya atau kampung. Nah, kumpulan kampung-kampung ini ternyata banyak keluarga yang berkualitasnya, maka akan berpengaruh juga terhadap kualitas sebuah desa. Nah, itu akan terus dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya sebuah negara. Jadi di sini memang sangat terlihat sekali peran penting sebuah keluarga, peran penting sebuah ketahanan keluarga yang nantinya akan berhubungan terhadap kokohnya sebuah negara. Nah, kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Jadi bagaimana pengembangan keluarga melalui pendidikan ini akan berhubungan pada perkembangan anak dan pengembangan kepribadian seorang anak gitu ya. Jadi seorang suami dan seorang istri juga dalam fungsi ini mereka harus bersosialisasi baik gitu ya, harus nantiasa belajar gitu walaupun tidak dalam sebuah sekolah gitu ya, karena belajar itu kita bisa cari sendiri gitu ya. Kalau sekarang mah lebih luas lagi, itu bisa kita menggunakan media-media yang lebih canggih lagi gitu ya. Jadi bagaimana kemampuan seorang ayah dan ibu ditingkatkan pengetahuannya, kemudian pendidikannya, wawasannya gitu, karena ini akan berpengaruh terhadap pengembangan keluarganya gitu ya, perkembangan anak, begitupun terhadap pengembangan kepribadian atau karakter sebuah anak gitu, karakter seorang anak gitu ya. Jadi ketika seorang ibu sebagai madrasah memahami bagaimana nih karakter yang seharusnya dibentuk untuk usia 0 sampai misalnya 6 bulan gitu ya. Kemudian dari usia 6 bulan sampai 1 tahun, dari usia 1 tahun sampai 6 tahun. Nah, itu kan kalau kita tidak punya ilmunya, kita akan bingung gitu ya menstimulasi anak. Misalnya stimulus ini mah untuk anak 1 tahun sudah kita berikan di anak usia 0 sampai 6 bulan gitu, atau misalnya usia
Baru juga anak usia 2 tahun kita sudah menstimulus anak dengan stimulasi untuk 6 tahun gitu. Nah, berarti kan dari ini kita perlu sebuah ilmu, kita perlu sebuah wawasan gitu, sehingga kita bisa belajar, kita juga bisa menerapkan di rumah dengan pengetahuan yang lebih tepat gitu ya. Karena simulasi yang tepat insya Allah pada seorang anak itu akan memberikan perkembangan yang baik gitu untuk pertumbuhan bakat, kemudian minat, potensi, kesehatan daripada anak itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Nah, keluarga di sini juga sebagai tempat terpenting gitu ya untuk mengatur penggunaan keuangan. Kemudian untuk mempromosikan dan menyerap nilai-nilai yang berkaitan dengan keuangan, memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan keluarga yang sejahtera. Nah, mungkin lebih sederhananya untuk fungsi ekonomi ini kita bisa menciptakan keluarga kita gitu ya, keluarga yang sederhana, kemudian yang bisa memanage keuangan dengan baik gitu ya, dengan cara berhemat. Jadi sebesar apapun penghasilan kita, ketika kita tidak bisa memanage keuangan, ketika kita tidak bisa mengatur, nah itu juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Misalnya hubungannya itu nanti ke utang gitu kan, kalau udah terlilit hutang gitu nanti hubungannya juga akan merembet kepada hubungan sosial, misalnya terhadap orang yang kita pinjami uang gitu ya. Tetapi ketika kita sebagai keluarga sudah mengetahui pemasukan kita berapa nih, berarti otomatis kita juga harus bisa menekan gitu pengeluaran-pengeluaran yang ada dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak memberikan sebuah sumbangan yang istilahnya itu menjadikan beban untuk orang lain, setidaknya dalam lingkup kecil terhadap misalnya tetangga kita gitu ya. Nah, ini juga merupakan faktor penting. Dan yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan. Nah, ini akan lebih luas lagi. Bagaimana ketika 7 fungsi sudah kita laksanakan atau sudah kita lakukan step by step gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita dalam menyerap, dalam memahami. Nah, bagaimana nanti kita akan berlanjut kepada pembinaan lingkungan gitu. Kita juga ada semacam tanggung jawab gitu ya terhadap lingkungan kita. Bagaimana kita bisa menciptakan, selain kita membina keluarga kita gitu ya, kita juga harus bisa setidaknya walaupun itu sedikit harus memberikan sebuah pembinaan terhadap lingkungan kita. Bentuknya bermacam-macam gitu ya. Bisa misalnya ada yang menjadi guru madrasah gitu ya, yang mengajar ngaji di masjid-masjid, itu aspek yang dari aspek agama misalnya. Kemudian menjadi pemerhati lingkungan gitu ya. Kita bagaimana bisa menggalakkan kebersihan, Jumat bersih di lingkungan kita masing-masing gitu ya, sehingga kita juga bisa tetap menjaga lingkungan kita gitu, baik itu lingkungan secara spiritual atau secara karakter gitu ya lingkungannya, begitupun dengan lingkungan secara fisik gitu ya. Secara fisik itu kayak misalnya menjaga lingkungan supaya tetap bersih, kemudian pengelolaan, konservasi gitu. Nah, ada peran yang harus kita jalankan di sana. Jadi tidak hanya kita berpikir tentang udah cuman buat diri kita aja gitu misalnya teh, tapi kita juga dituntut ada bagaimana hak-hak kita yang harus diberikan untuk pembinaan lingkungan. Selain itu juga kita juga akan melihat fenomena sekarang gitu ya. Ini kan temanya tentang keluarga antara realita dan idealita gitu ya. Ketika kita mencari sebuah ideal gitu ya, tapi ternyata di lapangannya seperti apa gitu ya. Jadi banyak sekali model-model keluarga yang sudah Allah tampakkan gitu ya di dalam Al-Quran dari zaman dulu gitu ya, dan masih relevan gitu dengan zaman sekarang. Kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah model keluarga di mana suaminya berakhlak buruk gitu ya, kemudian istrinya juga berakhlak buruk gitu ya. Jadi dua-duanya itu ada dalam kemaksiatan gitu, jadi tidak taat kepada Allah gitu. Jadi dua-duanya itu kompak gitu, tapi kompaknya dalam kemaksiatan. Nah, ini
terlihat sekali di dalam Quran surat Al-Lahab gitu ya. Bagaimana keluarga Abu Lahab dan istrinya gitu, mereka bersekongkol menjadi provokator gitu ya, bekerja sama, jadi ingin memprovokasi masyarakat supaya menentang perjuangan Nabi gitu ya, seperti itu. Nah, model-model keluarga Abu Lahab juga banyak gitu, di antaranya gitu realitas sekarang gitu ya, bahwa banyak ketika suami dan istri bersekongkol dalam kemaksiatan sebagai pengedar narkoba gitu ya, akhirnya mereka dipenjara. Atau ada juga yang bersekongkol merampok atau juga bersekongkol menjual anaknya gitu, nauzubillah. Nah, banyak sekali model-model keluarga Abu Lahab yang bisa kita lihat di masa sekarang. Kemudian yang kedua adalah model keluarga di mana istrinya itu ahli ibadah atau taat gitu ya, tetapi suaminya itu ahli maksiat gitu ya. Nah, ini mungkin kisahnya keluarga Firaun gitu ya, bagaimana Raja Firaun begitu sombongnya, congkaknya, tidak mau taat kepada Allah gitu ya, tidak mau istilahnya tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah, tetapi beliau memiliki seorang istri yang Masya Allah gitu ya, yang taat, yaitu Asiyah. Nah, dalam kehidupan sekarang pun banyak gitu seperti itu. Ketika seorang istri mendapatkan jodoh suaminya yang ternyata mungkin dari segi akhlak gitu ya tidak baik, ataupun sebaliknya suami gitu ya beristrikan seorang istri yang akhlaknya tidak baik gitu. Banyak seperti itu. Nah, kita akan melihat gitu bagaimana progres dalam dua keluarga ini gitu ya. Ketika misalnya suaminya yang dan istrinya kompak dalam kemaksiatan, terus kemudian salah satunya senantiasa salah satunya adalah ahli maksiat, sedangkan salah satunya adalah ahli ibadah gitu. Itu juga banyak bisa kita lihat gitu ya, bagaimana output dari keluarga tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah model keluarga Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Jadi bagaimana di sini diperlihatkan suaminya yang ahli ibadah tetapi istrinya yang tidak taat gitu ya. Suaminya yang senantiasa membimbing keluarga, tapi ternyata istri dan anak-anaknya tidak gitu ya. Nah, itu adalah kisah zaman dulu, tetapi di waktu sekarang juga realitanya gitu ya. Banyak yang seperti kisah keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut ini. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin yang ideal gitu ya. Jadi model keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah kedua nabi ini, yaitu keluarga yang utuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istrinya itu Masya Allah saling mendukung. Jadi ketika suaminya sedang berperang ataupun sedang menyebarkan kebaikan, si istrinya ini mendorong gitu, bahkan memotivasi, bahkan ketika sedih gitu ya, istrinya terus gitu memberikan motivasi gitu untuk istrinya. Begitupun sebaliknya. Nah, sehingga ketika dua-duanya ini kompak gitu ya dalam kebaikan, nah maka lahirlah anak-anak yang taat kepada Allah gitu. Bahkan kalau zaman Rasul dulu, anak-anak ini terlahir sebagai nabi dan rasul gitu ya. Nah, dari 4 model keluarga ini akan menjadikan cerminan bagi kita gitu ya. Nah, kita ingin seperti model keluarga siapa gitu ya. Pasti sudah ada jawabannya dalam hatinya masing-masing. Pasti kita ingin mempunyai keluarga mirip dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang ayah dan seorang ibu bisa bersama-sama dalam ketaatan, walaupun hidup susah gitu, tetap sama-sama. Walaupun misalnya lagi ditimpa ujian, tetap bergandengan tangan, tidak saling meninggalkan. Justru saling memberikan motivasi yang kuat gitu, karena awalnya keluarganya dibangun dengan tekad dan visi misi yang sama gitu. Jadi ketika perjalanan terus dalam rumah tangga, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya, itu akan selalu ada cobaan. Bagaimana
seorang suami dan istri ini bisa untuk kuat bergandengan tangan gitu ya. Karena hal ini jika suami dan istrinya kuat gitu, ini akan berpengaruh juga terhadap anak-anaknya gitu, seperti itu. Tetapi ketika kuatnya tadi dalam hal maksiat gitu ya, nah ini juga kan akhirnya kita bisa lihat sendiri juga gitu, akhirnya bukan kebaikan gitu ya, tetapi ketidakbaikan, ataupun yang satunya baik, yang satunya tidak baik. Nah ini juga perlu sebuah perjuangan, bagaimana misalnya si suaminya ini harus terus membimbing istrinya hingga bisa misalnya ditarik menjadi sama dengan dirinya, ataupun istrinya juga berjuang dalam doa, dalam segala macam. Nah itu memang harus diikhtiarkan gitu ya. Jadi cerminan keluarga teladan itu memang adalah keluarga Nabi Muhammad SAW gitu, bersama Siti Khadijah gitu ya, tadi sudah dikupas sedikit. Kemudian Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar. Jadi bagaimana tadi Ibunda Khadijah gitu ya mendukung perjuangan Nabi secara total gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi tidak setengah-setengah gitu ya. Juga bagaimana Siti Hajar yang selalu taat dengan keputusan yang telah Allah tetapkan atasnya, tidak pernah membangkang gitu ya. Nah jadi keluarga inilah yang patut dijadikan contoh gitu, dimana suami istrinya adalah ahli ibadah, kemudian ahli taat, ahli tauhid, ahli sedekah, kemudian ahli sholat gitu. Jadi ini mah betul-betul sangat ideal sekali gitu ya, kalau kita melihat dalam kacamata kita gitu, betul-betul ideal. Tapi bagaimana gitu realitasnya sekarang? Nah untuk kehidupan kita gitu ya, jadi tetap kita mengacu kepada suri teladan kita, contoh kita yang baik gitu. Kita bisa senantiasa mendukung gitu ya, memotivasi pasangan agar menjadi generator kebaikan. Nah itu, jadi realitasnya walaupun kita tidak bisa ideal gitu, tapi setidaknya kita senantiasa berusaha dengan pasangan kita gitu, untuk menjadi generator kebaikan, saling berpegangan, kemudian saling memotivasi ketika ada yang satu terjatuh, saling menasehati ketika yang satu jadi api, yang satu harus jadi air gitu, seperti itu. Karena memang untuk mencapai sebuah keluarga yang ideal itu memang perjuangannya cukup sulit ya, tetapi tidak ada salahnya ketika kita terus mencari ilmunya, ketika kita terus belajar gitu ya. Insya Allah Allah pun tidak akan Allah pun akan melihat gitu ya, bagaimana ikhtiar dari sebuah keluarga itu, sehingga mereka betul-betul ingin menjadi keluarga sebagai generator kebaikan. Selanjutnya setelah kita tadi mengupas tentang fungsi gitu ya, fungsi dari keluarga, mudah-mudahan kita semua masih semangat mendengarkan ya. Kita lanjut dengan tujuan keluarga. Nah kalau tujuan keluarga ini sudah sangat jelas di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi tentang mencari sebuah ketenangan gitu dan ketentraman atas dasar mawaddah, kemudian warahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Itu tujuan kita berkeluarga gitu. Jadi poin penting di sini tetap gitu ya, ada mencari ketenangan, mencari ketentraman. Nah itu adalah unsur psikologis yang harus dipenuhi oleh seorang individu gitu ya. Jadi ketika dia sendiri maupun ketika dia berkeluarga, nah dua unsur ini itu adalah menjadi aspek yang penting bagi sebuah spiritualnya, bagi sebuah psikologisnya gitu ya. Kemudian demi kelangsungan hidup umat manusia dan juga untuk memelihara martabat gitu serta kemurnian silsilah keturunannya gitu ya. Ini juga merupakan faktor penting dari tujuan keluarga gitu ya. Jadi bagaimana tadi dalam fungsi ada, ini hubungannya dengan fungsi reproduksi gitu ya. Jadi memelihara silsilah keluarganya supaya kita bisa tadi menciptakan generasi yang berkualitas gitu. Jadi kita memberikan sumbangsih kepada negara yang lebih baik.
Nah, di sini juga ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 gitu ya. Sebagai landasan dari tujuan keluarga, yaitu bagaimana sebuah pengharapan kita gitu ya untuk menjadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa, kemudian dianugerahkan kepada kita itu istri-istri dan keturunan yang baik gitu ya, keturunan yang qurrata a'yun. Nah, itu. Jadi sebuah pengharapan dalam sebuah keluarga gitu, bagaimana kita bisa menciptakan tadi generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang berkualitas gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa ketika kita rangkum tujuan keluarga itu, yang pertama poin pentingnya adalah mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian yang kedua adalah memelihara martabat dan kemurnian keturunannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana sebuah harapan dari suami dan istri ini bisa mengharapkan atau bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, serta bisa memberikan keturunan yang qurrata a'yun. Oleh karena itu, kita perlu melandasi keluarga kita dengan beberapa nilai. Di antaranya adalah jujur, kemudian sederhana, kemudian selalu hemat, selalu tulus dengan pasangan kita gitu ya. Jadi kita tidak terlalu banyak menuntut, tetapi kita bagaimana banyak memberi gitu ya. Kemudian kita juga berusaha untuk bisa menjadikan pribadi ini lebih baik gitu ya. Kemudian pengertian, dan kemudian kita senantiasa belajar dan terus belajar untuk menambah wawasan.